semua, saat ini saya sama Pak Rete sedang berada di GBK Senayan, Jakarta. Dan Pak Rete sedang ambil gambar juga. Tuh. Dari kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, kami doakan semoga kawan semua sehat, bahagia, lancar segala urusan dan rezekinya. Tonton video kami sedang jalan-jalan di kota Jakarta dan sekitarnya. Semoga video ini memberikan manfaat. Jangan lupa dukung dengan memberikan like, komentar, dan subscribe. Selamat menonton. Hari ini Senin tanggal 27 Januari 2025. Kami sedang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Stasiun Istora Mandiri. Ini Jalan Jenderal Sudirman. Jensud. Oh, tahu naga yang kayak yang naganya yang naganya gede sekali yang naga sasra. Oh lah, itu yang Bank Mandirinya yang. Oh pantes anu Mandiri yang di sini yang. Karo-karo bisa. Karo-karo Pak Rete semua. Aduh. Kami baru saja turun dari MRT dari stasiun Lebak Bulus dan keluar di stasiun Istora Mandiri. Hari ini rencana kami akan jalan-jalan ke hutan kota di sekitaran GBK. Bagi kawan-kawan yang ingin berkunjung ke GBK, pintu mana yang harus dituju untuk masuk ke dalam kawasan ini? Maka ada beberapa pintu yang bisa diakses. Kawasan ini biasanya ramai pada pagi, sore, maupun malam hari. Berikut ini informasi panduan akses pintu masuk GBK. Catat patokannya ya. Pintu 1 berada di Jalan Asia Afrika dekat Stadion Madia. Pintu 2 berada di dekat Stadion Baseball untuk kamu menuju gate B. Pintu 3 sama dengan pintu 2 di dekat Stadion Baseball dan menuju gate B. Pintu 4 lokasinya dekat Masjid Albina untuk kamu menuju gate C. Pintu 5 samping FX Sudirman, rekomendasi akses untuk kamu yang ingin ke Taman Hutan Kota GBK. Wah guys, ternyata ini hari Senin. Tutup guys untuk perawatan. Masya Allah, belum rezeki ya, nggak apa-apa lah. Semoga nanti dapat rezeki dari tempat yang lain. Untuk pintu 6, tempat yang kami lewati tadi, berada di Jalan Jenderal Sudirman dan samping halte Transjakarta Gelora Bung Karno. Rekomendasi akses pintu masuk untuk kalian yang naik MRT dari stasiun Istora Mandiri. Dan pintu 7 berada di Jalan Jenderal Sudirman sebelum halte Sultan. Pintu 8 samping halte Transjakarta JCC Senayan menuju Plaza Timur atau Gate E. Pintu 9 samping putaran balik atau flyover Senayan untuk kamu menuju Plaza Timur atau Gate E. Pintu 10 depan gedung TVRI dan Senayan Park. Rekomendasi akses masuk untuk kamu yang ingin lari pagi di GBK. Pintu 11 berada di depan Hotel Mulia Jakarta untuk menuju Gate H. Dan pintu 12 berada di dekat Stadion Madia dan menuju Gate A atau Plaza Barat. Nah, yang harus dicatat ya guys, kalau mau ke hutan kota jangan di hari Senin. Tapi kafe Taman Kota Pelataran tetap buka ya guys. Nih Pak Rete sedang cerita dulu pernah lari di GBK sampai 8 kali putaran atau 10 kali masih mampu guys. Itu dulu ya guys, sekarang tinggal cerita. Wajahnya adik ternyata yang diminta. Udah. Sudah keset? Udah, ini keset video ini vlog. Oh, lagi. Kita sedang berada di hutan kota sekitaran GBK. Ternyata hari Senin kotor. Memasuki kawasan pintu 5 Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, kami menemukan
patung Bapak Proklamator ini dengan ukuran yang sangat besar menghiasi halaman taman, dan patung ini dipasang pada tanggal 18 Agustus 2018 untuk menyambut pagelaran Asian Games 2018. Pemasangan patung Sang Proklamator merupakan penghormatan bagi Soekarno yang merupakan penggagas dibangunnya GBK. Di bawah patung Soekarno terdapat beberapa keterangan seperti lambang burung Garuda, profil singkat Insinyur Soekarno, hingga semboyan semangat dari Insinyur Soekarno untuk Asian Games. Stadion utama Gelora Bung Karno adalah sebuah stadion yang terletak di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, serta merupakan bagian dari Kompleks Olahraga Gelanggang Olahraga Bung Karno. Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno dibangun pada tahun 1962 bermula dari Asian Games 3 tahun 1958 di Tokyo. Oleh Asian Games Federation, Indonesia ditunjuk menjadi penyelenggara Asian Games keempat tahun 1962. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno membangun kompleks olahraga yang diberi nama Gelora Bung Karno untuk menampung Asian Games 4 tahun 1962 di Jakarta. Kesuksesan penyelenggaraan Asian Games 4 mampu mengangkat nama Indonesia di mata internasional. Adapun GBK sempat berganti nama menjadi Gelora Senayan, tetapi kembali lagi menjadi Gelora Bung Karno seperti semula sesuai surat keputusan Presiden nomor 7 tahun 2001. Stadion GBK merupakan stadion kebanggaan bangsa Indonesia, dan kita semua pantas berbangga dengan warisan nasional atau National Heritage itu. GBK sebagai karya yang lahir dari pemikiran visioner Bapak bangsa kita, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Oke kawan-kawan, sekarang kita sudah bergeser ke kawasan Bundaran HI. Sejarah Bundaran HI atau Hotel Indonesia dimulai sejak tahun 1962 pada era kepemimpinan Presiden Soekarno saat Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games yang keempat. Bundaran HI adalah salah satu landmark paling terkenal di Jakarta, Indonesia. Terletak di pusat kota Jakarta, Bundaran HI memiliki nilai sejarah yang signifikan. Bundaran HI dibangun pada era Presiden Soekarno sebagai bagian dari proyek pembangunan besar-besaran untuk mempersiapkan Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games yang keempat pada tahun 1962. Proyek ini termasuk pembangunan berbagai infrastruktur penting, termasuk Jalan Tamrin dan Jalan Sudirman yang menghubungkan Bundaran HI dengan bagian lain kota. Nama Bundaran HI diambil dari Hotel Indonesia yang terletak di sebelah bundaran ini. Hotel internasional ini dibuka tahun 1962 sebagai simbol modernisasi dan keterbukaan Indonesia terhadap dunia internasional pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, daerah sekitar Bundaran HI berkembang menjadi pusat perdagangan, bisnis, dan pariwisata. Banyak gedung perkantoran, pusat perbelanjaan seperti Plaza Indonesia dan Grand Indonesia, serta hotel-hotel bintang 5
berdiri di sekitar bundaran ini. Depan kita ini adalah anjungan halte Bundaran HI Astra. Beberapa hari yang lalu, tepatnya 18 November hingga 17 Desember 2024, PT Transjakarta bekerjasama dengan Disney Indonesia dan Display menghadirkan instalasi kapal Moana yang terbuat dari bambu di sekitar anjungan halte Bundaran HI Astra. Salah satu ikon yang paling terkenal di Bundaran HI adalah patung Selamat Datang. Patung ini dirancang oleh Heng Ngantung, seorang seniman dan gubernur Jakarta pada waktu itu, dan dipahat oleh Edi Sunarso. Patung ini menggambarkan sepasang pemuda yang melambai, simbolisasi keramahan Indonesia dalam menyambut para atlet dan tamu internasional pada Asian Games tahun 1962. Bundaran HI dikenal sebagai spot berfoto dengan latar monumen Selamat Datang sejak diresmikan pada 16 Oktober 2022. Siapa yang sudah pernah foto di sini? Ayo silakan komen di chat komentar ya. Patung muda-mudi yang mengangkat satu tangan seolah menyapa setiap warga yang datang ke Jakarta. Patung ini menghadap ke utara, tepatnya ke arah halte Bundaran HI. Halte Transjakarta Bundaran HI lebih dikenal sebagai kapal pinisi karena memang bangunannya mirip seperti kapal. Ini menjadi daya tarik utama bagi warga maupun wisatawan di akhir pekan. Kawan-kawan, ada yang tahu kita sedang berada di mana? Ya, kita sedang berada di Masjid Istiqlal. Lokasinya berada di Jalan Taman Wijaya Kusuma, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Masjid Istiqlal merupakan kebanggaan bangsa Indonesia sebagai ungkapan dan wujud rasa syukur bangsa dan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam atas berkat dan rahmat Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat kemerdekaan dari cengkeraman penjajah selama kurang lebih 350 tahun. Karena itulah masjid ini dinamakan dengan Istiqlal, artinya merdeka. Masjid Istiqlal merupakan salah satu landmark keagamaan terbesar di Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan simbol keharmonisan antar umat beragama. Masjid Istiqlal merupakan lambang Islam di Indonesia pada awal kemerdekaan. Masjid Istiqlal memiliki makna-makna tertentu dalam arsitekturnya. Masjid Istiqlal memiliki peran penting dalam diplomasi internasional. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1978. Masjid Istiqlal memiliki 7 gerbang yang dinamai dengan Asmaul Husna. Masjid Istiqlal memiliki 12 tiang yang melambangkan 12 Rabiul Awal. Masjid Istiqlal memiliki 1 menara yang melambangkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Istiqlal bukan hanya sebagai tempat ibadah sholat, tetapi juga berperan sebagai pusat pendidikan dan penyebaran syiar Islam. Wow, sekarang ada di mana, guys? Sekarang
ada di depan Masjid Istiqlal Jakarta. Kuwi patung apa kuwi saiki? Itu biasanya patung Tugu Adipura itu. Coba dipura. Nah, Adipura. Gambarnya wis ora jelas kok. Baiklah kawan-kawan, sampai di sini dulu jalan-jalan kita hari ini. Jika kalian memiliki pengalaman menarik di tempat-tempat yang telah kami kunjungi, silakan berikan komentarnya ya. Semoga video ini memberikan manfaat. Jangan lupa dukung dengan memberikan like, komentar, dan subscribe ya. Semoga rezeki kalian tambah lancar. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.